sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirin jamaah salat Yusufi Syamsi yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa menikmati salat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah tentang gerhana matahari, tentunya saya wasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak pada hadirin pada umumnya, mari sama-sama meningkatkan amal soleh kita sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat, di antaranya fenomena alam yang mana matahari senantiasa Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuai dengan hukumnya Allah. Ada gerhana total, ada gerhana cincin, ada gerhana setengah, ada kala gerhana campuran. Jadi 4 yang bermacam gerhana itu. Ini semuanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sana. Ketika kita memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala 1 jam saja melihat tanda kebesaran Allah, maka dinilai seakan kita beribadah 60-70 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa hikmah yang kita lakukan, yang kita dapat dalam amal yang soleh seperti ini? Karena ini adalah merupakan amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada peristiwa gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, maka Nabi pun menyeru kepada para sahabat, kumpul di rumah Allah, lakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkannya ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tambah amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan amaliyah seperti ini dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ini juga merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, dan ini diikuti oleh orang-orang saleh sampai akhir zaman. Fenomena seperti ini harus dihidupkan dengan amaliyah-amaliyah yang saleh, sehingga kita kelak nanti dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang yang insya Allah menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan kejadian fenomena alam gerhana matahari ini adalah supaya kita tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, ada kalanya gerhana matahari total gelap gulita. Bagaimana kalau seandainya matahari itu sampai gelap gulitanya sepanjang zaman? Itu tanda hari kiamat. Jangankan sepanjang zaman, ada kalanya seminggu aja manusia ya akan mengalami kesulitan, karena kita butuh yang namanya cahaya, yang namanya sinar matahari. Kita bisa menjemur, jemuran kita bisa kering karena ada sengatan sinar matahari. Begitupun ada orang yang sakit membutuhkan cahaya matahari, dan itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejadian seperti itu bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa yang seperti ini jarang kita temukan. Terjadinya di bulan Ramadan, gerhananya matahari total menurut dia penelitian saat ini luar biasa. Ini adalah peristiwa yang mungkin kalau kita hayati jamaah rahimahullah, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari banyak-banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jamaah rahimahullah, Nabi mengingat
Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah sampaikan, "Ma'adadalah, apa yang kau persiapkan kau tanya hari kiamat? Hari kiamat itu bukan hanya kiamat besar saja, ada kiamat yang kadang-kala kita tidak sadar. Orang sehat bisa mati seketika. Bukan jadi jaminan orang yang sakit itu akan mati. Tidak jaminan orang yang tua akan mati. Tapi kematian adalah qadarullah. Maka orang yang cerdas, aksiru dzikrul maut, memperbanyak ingat kematian. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian, kita tambah takut kepada Allah, tambah taat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah tawadu kepada Allah, tambah syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad ila awal wa akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala wa sahabat Rasulullah.